Selamat siang Pak Baskara, Mbak Alisa. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih, Yasmin. Kamu pikir kamu itu setara dengan Cakradinata? Enggak, Yasmin. Kamu ngaca ya, Yasmin? Kamu nggak mungkin bisa dapetin Karangga ataupun Romeo. Kamu itu cuma orang rendahan. Security! Ada apa Mbak Alisa? Tolong bawa orang ini keluar ya. Dia nggak pantas ada di sini. Baik Mbak. Mari Mbak, silahkan keluar dari sini. Pak Baskara, Mbak Alisa, saya bisa jelasin semuanya. Saya bisa jelasin. Mari Mbak, silahkan keluar Mbak. Mari, Mbak. Kenapa kalian diam aja? Parah nggak? Dokter Romeo? Kenapa kalian diam? Mari Mbak, silakan. Jangan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Ya Allah. Ternyata dokter Romeo pinter masak juga. Biasa aja Mbak, ini karena aku terbiasa hidup mandiri aja. Kok ada suara dokter Romeo ya? Ya, terima kasih nih uangnya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Yasmin suka sama bunga ini. Setelah itu aku akan minta maaf sama dia dan akan langsung antar dia ke kantor. Jadi sejak aku tinggal sendiri, aku jadi belajar masak sendiri, sekarang jadi bisa. Hebat. Silakan dimakan. Yas, duduk sini. Pagi Yasmin. Pagi. Yas, Mbak Dia ada yang mau diurus dulu, jadi Mbak Dia mau urus dulu ya. Ini bunga dari siapa? Ini bunga dari aku. Aku nggak tahu aku salah apa. Tapi aku ngerasa kamu jutek sama aku semalam. Pas telepon. Jadi ini sebagai tanda aku minta maaf sama kamu. Kamu ngapain sih kesini? Nanti kalau Pak Baskara tahu gimana? Nanti dia marahin kamu gimana? Kamu kenapa ngomong gitu? Mendingan kamu jangan kesini dong. Aku nggak mau Pak Baskara marah sama kamu karena kamu bergaul sama aku. Yasmin, kamu dengar omongan Papa. Kamu udah tahu semuanya. Jadi gara-gara ini kamu jutek sama aku.
walaupun papa ngelarang aku, tapi aku akan tetap deketin kamu. Kita backstreet. Backstreet. Iya, backstreet. Kamu ngerti backstreet kan? Gak ada yang perlu tahu, hanya kita. Tapi kan kita Kita sahabatan diam-diam, Yasmin. Gak ada masalah kan? udah aku mandi dulu deh, aku mau berangkat kerja. Aku tetap nggak setuju kalau Rangga sama Romeo salah pilih pendamping. Karena kamu ingat kan, Rangga pernah punya kesalahan di masa lalunya. Aku nggak mau itu keulang. Kalau Mama malah mendukung dan mensupport Rangga dengan Yasmin. Kita sebagai orang tua itu harus mendukung, Pak. Mama lihat nggak ada yang salah dengan Yasmin. Justru kalau Rangga dengan Yasmin itu bagus, Pak. Karena Yasmin lebih baik daripada Nina. Aku tetap nggak setuju sama ide kamu. Emang Yasmin salahnya apa sih, Pak? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Menurut Mama, Yasmin itu perempuan yang sangat sempurna. Dia baik, dia juga kerjanya bagus. Semuanya dikerjakan dengan baik. Dan satu hal lagi, Pak. Karena Yasmin sudah mau berkorban dirinya untuk menolong Mama. Jarang loh sekarang perempuan seperti itu. Nggak ada yang salah kan? Atau ada yang salah di mata Papa tentang Yasmin? Enggak. Memangnya aku pernah bilang kalau Yasmin itu salah? Atau Yasmin itu nggak bagus, nggak baik? Enggak. Aku nggak pernah benci sama dia. Tapi aku cuma ingin Romeo dan Rangga memilih pasangan yang pantas. Itu aja. Udah lama. Kita percuma ngebahas ini. Nggak akan ada habisnya. Berdebat apa aja sama dia selalu salah. Semakin tua semakin nyebelin. Kok Romeo ada di sini ya? Berarti Romeo itu nggak dengerin omongan Papa dong? Ayo dok. Udah siap? Rasain loh. Pak, aku bukannya mau jadi tukang ngadu, tapi Papa lihat sendiri kelakuan Romeo pagi ini. Apaan nih? Berani-beraninya Romeo. Halo, Pak. Hei, Papa udah peringatkan kamu. Jangan dekati Yasmin lagi. Kenapa sekarang kamu sama Yasmin lagi? Hah? Kamu lupa? Kok Papa bisa tahu kalau aku lagi sama Yasmin? Ternyata ini ulahnya Mas Rangga. Kamu mau ngelawan kata-kata Papa? Iya, begitu. Bukan begitu, Pak. Aku minta maaf, tapi Papa jangan salah paham dulu. Aku kesini tuh karena urusan kerjaan, Pak. Pagi ini, kamu di rumah Yasmin, itu urusan kerjaan? Iya, Pak. Bener. Aku kesini tuh karena ada materi presentasi campaign rumah sakit, Pak.
Jadi aku harus ketemu sama Alisa kan. Dan selama ini kan yang tahu jadwal Alisa tuh cuma Yasmin, Pak. Makanya aku kesini tuh mau ketemu sama Yasmin untuk bahas soal jadwal. Aku nggak mungkin ngeremehin perintah dari Papa. Oke, kalau Papa nyuruh aku menjauhi Yasmin, dengan alasan pribadi aku bisa, Pak. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, Pak, aku pikir aku harus profesional. Oke. Kali ini Papa terima alasan kamu. Tapi setelah ini, Papa minta kamu fokus sama urusan kerjaan dan urusan kantor. Kamu ngerti itu, Romeo? Iya, Pak, aku ngerti. Udah ketemu handphonenya, ayo. Ayo kita jalan. Romeo, aku nggak habis pikir. Setelah ditegur sama Papa, kirain dia bakal berubah. Ya, atau nggak, paling nggak dia mundur dari Yasmin. Tapi ternyata enggak. Dia tetap aja deketin Yasmin. Tapi gimana pun caranya, aku nggak boleh membiarkan ini terjadi. Aku nggak boleh membiarkan Yasmin jatuh ke tangan Romeo.